Kemajuan suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pada negara tersebut. Infrastruktur memegang peran penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sebuah negara. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyadari betul ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Karenanya, Presiden Jokowi memfokuskan kerja kabinetnya untuk membangun infrastruktur secara masif. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan kini, masyarakat Indonesia mulai merasakan manfaat pembangunan infrastruktur. Dalam postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020, nilai anggaran infrastruktur mencapai 423,3 triliun rupiah. Anggaran itu terdiri dari belanja pusat sebesar 191,2 triliun rupiah, transfer ke daerah sebesar 200,3 triliun rupiah, dan pembayaran sebesar 31,8 triliun rupiah. Sasaran target anggaran tersebut adalah pembangunan konektivitas sepanjang 486 km. Pembangunan bandara baru sebanyak 3 unit, dan pembangunan bendungan sebanyak 49 unit. Target lainnya adalah pembangunan dan rehabilitasi jembatan sepanjang 19.000 km, pembangunan dan penyelesaian rel kereta api 238 km, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.348 unit, serta pembangunan rumah khusus sebanyak 2.000 unit. Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur mendapatkan bagian anggaran sebesar 120 triliun rupiah. Dalam Global Competitive Index atau GCI tahun 2019 yang dirilis oleh World Economic Forum, skor daya saing Indonesia berada di level 67,7 poin dari skala 0 sampai 100. Daya saing itu menempatkan Indonesia di peringkat 72 dari 141 negara di dunia. Sementara di lingkup Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat kelima. Jelas sudah, Kementerian PUPR menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono memang mendapatkan amanah dan tugas yang luar biasa dari Presiden Jokowi. Beliau menyampaikan untuk bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang beliau sampaikan di dalam visinya yang kedua, mengkonekkan apa yang sudah kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus, pariwisata, produksi, kawasan industri, contoh Brebes, Magetan, Ngawi, ya. Jadi juga pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan destinasi wisata. Beliau ingat betul Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang.
Sejumlah infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR selama masa Menteri Basuki patut mendapat acungan jempol. Dan inilah infrastruktur kebanggaan Indonesia tersebut. Pertama, terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini berada di Kulon Progo, Yogyakarta. Terowongan ini dibuat untuk menunjang operasional bandara baru di Yogyakarta. Terowongan ini terdiri dari terowongan tertutup dan terowongan terbuka. Panjang terowongan tertutup mencapai hampir 1.100 meter, lebar 7,85 meter, dan tinggi 5,2 meter. Sedangkan terowongan terbuka memiliki panjang total 1,3 km. Terdapat 8 pintu darurat pada terowongan. Pintu ini terkoneksi langsung dengan kawasan bandara. Dinding jalan tol dihiasi ornamen dengan konsep gerak gumregah. Konsep ini diwujudkan dengan ornamen berupa tarian angguk dan jatilan. Gerak gumregah menyimbolkan karakter masyarakat Yogyakarta yang terus bergerak secara dinamis, optimis, dan penuh semangat untuk terus bangkit. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya resmikan terowongan underpass Jakarta International Airport. Terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden Republik. Terowongan ini dibangun selama 1 tahun. Pembangunannya dimulai pada November 2018 dan selesai pada akhir 2019. Total biaya pembangunannya mencapai 293 miliar rupiah. Dua, Jalan Tol Cisumdawu, Jawa Barat. Jalan tol ini merupakan akses utama di wilayah Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Kementerian PUPR menargetkan seksi 1-3 mulai dapat digunakan pada pertengahan 2020. Total lintasan yang dapat dilalui adalah sepanjang 33 km. Pendanaan proyek ini diambil dari APBN dan pinjaman dari pemerintah Cina. Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Bagian ini memanjang sejauh 32,8 km. Nilai investasinya mencapai 8,41 triliun rupiah. Yang mencengangkan,
Pembangunan jalan tol ini dilakukan di area dataran tinggi. Tol Cisumdawu dikelilingi 3 gunung vulkanik, yaitu Gunung Tampomas, Manglayang, dan Patuha. Total panjang jalan tol ini adalah 60,84 km. Keberadaan tol ini akan mempersingkat waktu tempuh dari kota Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Waktu tempuh yang awalnya mencapai 3,5 jam menjadi 45 menit. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Tiga, Jembatan Yauteva di Papua. Jembatan Yauteva dibangun di atas Teluk Yauteva, Kota Jayapura. Jembatan ini menghubungkan Kota Jayapura dan Dusun Skou di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Jembatan Yauteva menjadi ikon baru Papua, serta sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional PON 2020. Pembangunan jembatan Yauteva memakan waktu selama 4 tahun. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 1,8 triliun rupiah. Proyek ini meraih 2 penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Pertama, rekor sebagai pengiriman rangka baja melengkung bagian tengah secara utuh dengan jarak terjauh, yakni sejauh 3.200 km. Rekor lainnya adalah rekor terpanjang untuk pengangkatan dan pemasangan rangka baja jembatan dalam bentuk utuh.
Jembatan ini juga menjadi tonggak sejarah di tanah Papua, bukan hanya simbol penting yang menyatukan kita sebagai bangsa, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, tapi juga simbol pentingnya sumpah kemajuan untuk membangun tanah Papua. Tak jauh dari jembatan Yutefa, pemerintah juga membangun sarana pendukung. Di antaranya adalah pos lintas batas negara. Pemerintah juga membangun tempat ibadah, pasar, dan Wisma Indonesia. Nah, ini sekarang kita bangun pasar, kita bangun ada Wisma Indonesia nanti untuk penginapan, ya. Kemudian ada pos TNI dan kepolisian kita tata lagi, ada masjid, ada gereja. Ya, yang penting pasar ini 304 los ya untuk mengakomodasi pasar-pasar yang sebelumnya ada. Ini lebih masuk ke sini sebagai lebih baik sehingga nanti kegiatan ekonomi bisa terpusat di sini. Ini semua sekitar anggarannya sekitar 240 miliar. Karya fenomenal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang keempat adalah Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bandara Sepinggan dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia. Gelar ini diberikan oleh Airport Council International dalam penilaian Airport Service Quality Award pada 2019. Bandara Sepinggan menjadi yang terbaik untuk kategori kapasitas penumpang 5-15 juta penumpang per tahun. Bandar Udara Sepinggan meraih penghargaan untuk 4 kategori, yakni Best Airport by Size Region di kawasan Asia Pasifik, Best Environment and Ambience, Best Customer by Size, dan Best Infrastructure and Facilitation. Penilaian terbaik ini berdasarkan hasil survei dari lembaga yang berpusat di kota Montreal, Kanada. Survei ini dilakukan terhadap 600.000 pengguna jasa bandara di 84 negara. Penilaian dilakukan terhadap 37 indikator seperti akses dari dan menuju ke bandara, pelayanan penumpang, pemeriksaan keamanan, kenyamanan fasilitas belanja, serta restoran. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur,
sipil, mechanical, electrical, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Karya fenomenal Kementerian PUPR yang kelima adalah jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara bernama Jembatan Gantung Situgunung. Jembatan ini terletak di Sukabumi, Jawa Barat dan berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Karya fenomenal ini memiliki panjang 243 meter dengan lebar 1,8 meter. Yang spektakuler, jembatan ini berada di ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah. Tentunya jembatan gantung Situgunung ini menawarkan pemandangan yang luar biasa. Jembatan ini menghubungkan beberapa bukit ke Curug Sawer. Jembatan gantung Situgunung dibangun sejak pertengahan 2017. Pengerjaannya memakan waktu hanya 4 bulan. Proyek ini dilakukan secara manual dengan melibatkan masyarakat setempat. Tidak ada alat berat yang digunakan untuk membangun jembatan ini. Pihak pengelola didampingi tenaga ahli dari Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Jumlah pengunjung juga dibatasi. Hanya 90 orang untuk satu kali melintas. Hal ini dilakukan agar kondisi jembatan tetap stabil dan aman bagi para pengunjung. 6. Jalan tol terpanjang di Indonesia. Kementerian PUPR membangun jalan tol terpanjang di Indonesia di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Jalan tol Trans Sumatera ini membentang sepanjang 189 km dari Terbanggi Besar, Pematang Panggang sampai ke Kayu Agung. Namanya Jalan Tol Terpeka. Pengerjaan dimulai sejak 2015 sampai tahun 2019.
kehadiran tol ini mampu memangkas waktu tempuh. Perjalanan dari Bakauheni di Provinsi Lampung hingga ke Kayu Agung di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih singkat. Jika sebelumnya mencapai 12 jam, kini hanya 4 jam. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 16,8 triliun rupiah untuk proyek ini. Jalan tol Trans Sumatera juga menyerap sekitar 3.200 tenaga konstruksi dan 231 tenaga operasional. Jalan tol terpeka turut mendongkrak geliat ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Sejak diresmikan, daftar antrian usaha mikro kecil dan menengah semakin panjang. Mereka akan mengisi kios-kios di tempat pemberhentian sepanjang jalan tol. Kehadiran tol antar provinsi turut meningkatkan efisien dan efektivitas sentra produksi serta kawasan industri. Tentunya juga akan menurunkan biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk lokal. Masifnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi, Indonesia patut berbangga. Indonesia menjadi salah satu pasar infrastruktur terbesar di dunia. Indonesia diprediksi akan menyusul posisi Jepang sebagai salah satu dominasi pasar infrastruktur dunia bersama Amerika Serikat dan Tiongkok. Bagaimana tidak, saat ini pemerintah sedang mematangkan pembangunan 7 pelabuhan besar berskala internasional. Ketujuh pelabuhan itu adalah Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong. Semua pembangunan infrastruktur ini diharapkan akan semakin meningkatkan perekonomian Indonesia. Dan tentu pula akan semakin menyejahterakan rakyat Indonesia.